Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali warahmatullahi lagi wabarakatuh. di channel Saung Kaderisasi yang selalu memberikan edukasi, informasi, motivasi dan juga aksi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang administrasi dan kesekretariatan di organisasi IPNU. Seperti yang kita ketahui bahwasannya banyak yang berspekulasi bahwasannya administrasi itu sering disambung-sambungkan dengan masalah pembayaran ataupun keuangan. Sebenarnya seperti apa sih administrasi? Definisi sesungguhnya dari administrasi dan juga di dalamnya ada apa saja. Oke, kita bersama rekan Edi Purwanto. Selamat datang rekan. Selamat datang. Beliau juga merupakan sekretaris PC IPNU Kabupaten Brebes yang sudah tidak diragukan lagi kapabilitasnya tentang pemahaman administrasi dan kesekretariatan. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung tanya-tanya sama rekan Edi Purwanto. Gini rekan, Siap. sebenarnya administrasi itu apa dalam makna sebenarnya? Administrasi. Baik rekan. Ini saya bicara dengan rekan Wahyu ya. Betul. Oke, terima kasih. Pada kesempatan ini kita bicara tentang yang namanya administrasi dan kesekretariatan. Di dalam organisasi kita, khususnya di IPNU ya, harus tetap ada yang namanya administrasi. Tadi disampaikan oleh rekan Wahyu bahwasanya administrasi itu lebih condong dikenalnya dengan pembayaran. Betul sekali. Padahal itu bukan termasuk dari pengertian administrasi, ya kan? Nah, di dalam sistem administrasi itu ada pengertiannya sendiri. Itu yang pertama adalah sistem administrasi. Yang merupakan sistem administrasi itu adalah seperangkat pranata, Mas. Ya. Seperangkat pranata, metode dan tata aturan mengenai administrasi kesekretariatan yang ada di organisasi ini, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Iya. Kemudian juga ada tentang persuratan, pedoman dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas. Jadi bukan berarti administrasi itu tentang keuangan, pembayaran, seperti itu. Itu ada bagiannya sendiri. Oke. Itu tadi. Jadi spekulasi yang menyatakan bahwa administrasi itu mengenai pembayaran ternyata tidak tepat karena tadi dijelaskan sama rekan Edi bahwasanya administrasi adalah seperangkat pranata, metode ataupun tata aturan mengenai keadministrasian yang berkaitan dengan surat menyurat dan segala sesuatu yang lainnya. Kemudian menurut lingkupnya administrasi itu meliputi apa saja? Jadi secara keseluruhan itu. Apakah hanya surat menyurat atau gimana? Oke, baik rekan. Di dalam administrasi di IPNU sendiri itu ada beberapa aspek yang menjadi ruang lingkup sebagaimana yang dimaksud di dalam peraturan organisasi. Jadi di IPNU itu sendiri mempunyai peraturan organisasi yang biasa disebut itu PO. Kemudian ada yang namanya peraturan rumah tangga dan peraturan dasar atau yang biasa disebut itu PT-PRT. PO dan PT-PRT itu dihasilkan pada saat Konbes. Itu yang namanya PO. Kemudian di dalam administrasi itu melingkupi yang pertama adalah tentang persuratan, Mas. Itu kan sangat penting sekali, yang namanya organisasi pasti ada yang namanya persuratan, baik surat keluar ataupun surat masuk. Kemudian yang kedua adalah laporan, baik laporan jenjang dekat ataupun panjang ataupun menengah, itu ada. Kemudian yang ketiga adalah yang namanya peralatan administrasi, itu juga meliputi aspek administrasi yang ada di IPNU. Kemudian yang keempat adalah perlengkapan kesekretariatan, itu yang meliputi di kantor-kantor kita. Itu beberapa aspek yang ada di administrasi. Kemudian tadi aspek yang disebutkan mulai dari persuratan, laporan, dan juga peralatan serta perlengkapan administrasi. Objeknya itu apa saja, Mas? Kalau yang biasanya kita lihat di organisasi IPNU sendiri, itu objeknya apa saja? Misalkan apa kayak logo atau apa, atau yang biasa kita lihat itu. Apakah logo termasuk dalam perangkat administrasi atau bukan? Ya. Berarti kalau misalkan logo ya, logo itu juga termasuk yang namanya peralatan administrasi, ya kan? Itu kan juga tercantum pada PO ataupun PT-PRT yang ada di IPNU sendiri. Nah, di dalam apa ya,
di dalam maksud dan tujuan administrasi itu kan ada. Kita bisa lihat di peraturan organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu pada pasal 3 itu ada yang namanya tujuan. Yaitu yang namanya tujuan administrasi IPNU itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bertujuan untuk yang pertama mendukung kinerja organisasi secara umum. Kemudian yang kedua adalah menjamin penyelenggara administrasi yang teratur dan manajemen. Kemudian yang ketiga adalah mengoptimalkan fungsi kesekretariatan. Jadi yang namanya logo pun itu termasuk di dalam administrasi tersebut. Nah, kan ada beberapa juga yang meliputi ruang lingkup kesekretariatan ataupun tentang administrasi, Mas. Jadi selain logo pun masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi. Perangkat administrasi di IPNU sendiri. Ya, jadi rekan-rekan kita yang belum tahu ya administrasi di IPNU. Jadi administrasi itu biasanya kan tadi dibilang pembayaran kegiatan atau apa-apa, tapi di sini ternyata administrasi itu berkaitan dengan persuratan, laporan, kemudian peralatan serta perlengkapan dalam kesekretariatan ataupun administrasi dalam organisasi, yaitu IPNU. Tadi juga bisa dikatakan logo termasuk perangkat administrasi. Kemudian banyak sekali yang di dalam pembuatan surat atau surat menyurat itu logonya ngasal, Mas. Kadang ada yang gimana? Ada yang, ada yang padahal sudah ada peraturannya sendiri ya, Mas. Iya, jadi sebenarnya apakah itu faktor penyebab kurang sesuainya dengan PDPRT itu apa? Apakah kurang publikasi ataupun memang dari yang salah menggunakan itu memang kurang literasi terkait administrasi gitu? Dengan gimana? Iya, jadi ini bukan kesalahan kita atau bukan kesalahan mereka ya. Kita sudah berusaha untuk mensosialisasikan terkait adanya logo yang resmi, ya kan? Akan tapi ketika ke bawah itu teman-teman yang di bawah itu belum paham betul adanya logo resmi yang terbaru. Karena kan setiap periodisasi itu pasti ada perubahan. Contohnya periodisasi kemarin itu logonya semacam ini. Nah, ke periode yang sekarang itu berubah lagi dan itu baru sempat disosialisasikan ke tingkatan cabang dan baru mau ke bawahnya lagi itu sudah ada perubahan lagi yang akhirnya belum sempat ke bawah sudah berubah lagi kayak gitu, Mas. Makanya teman-teman yang di bawah juga kadang kebingungan loh, mana sih yang sebenarnya yang resmi itu mana kayak gitu. Iya. Oke, jadi menurut jenengan ya terkait selain terkait logo tadi itu penyimpangan apa lagi terkait administrasi yang terjadi khususnya di lingkungan PC IPNU Kabupaten Brebes di tingkatan-tingkatan di kecamatan ya atau biasa disebut dengan PAC ya, desa itu ranting dan sebagainya, itu biasanya kesalahan apa saja dalam sistem administrasinya? Nah, kalau yang sering kita jumpai ya, Mas, contohnya ada kegiatan ataupun ada surat permohonan pengesahan dari beberapa ranting ke cabang, itu biasanya yang paling fatal itu di dalam kepala surat, Mas. Kop ya? Iya, kop suratnya. Jadi IPNU sama IPPNU itu kan berbeda kop suratnya. Akan tetapi dari bawah ataupun dari teman-teman yang di bawah itu kadang belum memahami antara kop surat IPNU dan kop surat IPPNU. Itu yang sering kita jumpai. Kemudian dalam penulisan itu juga kadang belum sesuai, kadang masih menggunakan penulisan yang umum, padahal di IPNU dan IPPNU itu sudah ada aturannya sendiri. Seperti itu, Mas. Iya. Jadi melihat faktor tadi, kayaknya dari PC IPNU Kabupaten Brebes sendiri itu akan melakukan usaha apa agar nanti di bawah seperti PAC dan juga ranting itu bisa tertata dalam segi administrasi dan juga kesekretariatannya. Tentu kita akan tetap mengoptimalkan. Yang pertama kita mengusahakan mengatakan yang adanya pelatihan administrasi, Mas. Ya kan? Karena di situ penting sekali untuk kita mensosialisasikan, membimbing ataupun mengarahkan kepada teman-teman yang di bawah agar bisa tertib sesuai dengan aturan. Kemudian ini tambahan, Mas, kan?
yang namanya administrasi juga ada peralatan dan perlengkapan. Ya, tadi kan belum disampaikan dari awal. Nah, buat teman-teman sekretaris yang di kepengurusan PAC ataupun ranting ataupun komisariat, yang namanya peralatan administrasi harus dilengkapi. Yang pertama itu daftar inventaris, buku daftar inventaris. Itu sangat penting sekali. Yang pertama. Kemudian adalah buku notulensi. Setiap rapat harus ada yang namanya buku notulensi. Kemudian buku tamu, ini juga penting sekali. Kemudian buku daftar hadir, ada juga buku daftar kegiatan, keuangan dan lain sebagainya. Itu sangat penting sekali, ya. Karena apa? Karena itu merupakan peralatan administrasi. Berbeda dengan perlengkapan sekretariat. Nah, kalau perlengkapan sekretariat itu ada lagi, Mas. Itu yang namanya bagas struktur organisasi. Itu biasanya ditaruh di ruangan kita ataupun di kantor kita ataupun base camp biasanya sekretariat. Kemudian ada yang namanya papan kegiatan, ya kan? Itu juga penting sebagai untuk jadwal kita. Kemudian ada yang namanya peta wilayah kerja. Itu juga untuk memetakan kerja kita biar lebih maksimal dan baik lagi. Kemudian grafik target pencapaian kita juga harus ada. Nah, itu merupakan perlengkapan yang ada di sekretariatan. Nah, begitu, Mas. Oke, jadi perlengkapan dalam administrasi dan juga sekretariat ini itu ada pembagiannya sendiri ya, Mas? Ya, betul. Nah, jadi misalkan kayak tadi bagian struktur dan lain-lain itu masuknya ke sekretariatan, kemudian buku inventaris dan lain-lain itu masuknya administrasi. Oke. Jadi seperti itu rekan dan rekan kita penjelasan terkait administrasi yang mana itu sangat riskan sekali di dalam organisasi ya. Mulai sekarang dari PJ Kabupaten Brebes akan mengusahakan agar administrasi di ranah PAC, ranting dan juga komisariat agar lebih tertata lagi dengan mengusahakan tadi workshop administrasi dan juga usaha-usaha lainnya dalam rangka mensosialisasikan administrasi. Kemudian dari rekan sendiri silakan barangkali ada motivasi ataupun statement kepada rekan dan rekan kita agar dapat termotivasi agar menata di segi administrasi dan juga kesekretariatan. Baik, aslinya teman-teman, baik teman-teman, buat rekan dan rekan kita semua yang di tingkatan kepengurusan PAC ataupun ranting ataupun komisariat, khususnya nih teman-teman rekan-rekan dan rekan kita sekretaris, ini aslinya sudah sangat pintar-pintar sekali, hanya kurang sedikit saja. Lah, pesan saya itu cuman ayo kita sama-sama belajar tentang administrasi. Kita pelajari yang namanya peraturan organisasi dan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. Itu sangat penting sekali. Karena yang namanya pengadministrasian ataupun kesekretariatan itu ada semuanya di dalam pedoman dan peraturan tersebut. Kemudian ketika kita tidak paham apa yang namanya PO dan PTPRT ataupun tentang administrasi, ayo kita bertanya. Apa susahnya bertanya, ya kan? Iya. Itu saja. Kita yang pertama adalah belajar, kemudian jangan malu untuk bertanya. Seperti itu saja, Mas, pesan saya. Ya, terima kasih. Jadi rekan dan rekan kita, jadi jangan malas belajar dan juga jangan malu untuk bertanya. Tadi closing statement dari rekan Edi Purwanto. Jadi terkait ketata administrasi dan juga kesekretariatan sudah disusun sangat kompleks di dalam PDPRT dan juga peraturan organisasi atau PO di IPNU. Kemudian rekan dan rekan kita pasti dari jajaran di atasnya, di tingkat atasnya seperti PC, PAC, kemudian ranting sudah melihat bentuk soft file daripada PDPRT dan juga PO. Jadi jangan cuma di-download, sering-sering dibuka lah, dibaca. Minimal dibaca 1 lembar atau gini. Jadi kita tahu seperti apa tata administrasi dan juga kesekretariatan dalam organisasi IPNU PPNU. Oke, itu saja. Terima kasih rekan. Baik, sudah sama-sama menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami di channel Saung Kaderisasi. Sekian dari kami. Barangkali ada kata yang kurang tertata ataupun tutur yang kurang teratur, mohon maaf. Barangkali kurang puas juga, mohon maaf karena kami juga bukan pria pemuas ya. Betul. Itu saja. Tetap semangat belajar, berjuang, bertakwa. Ilmuku cari, amalku beri untuk agama bangsa negeri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.